Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian, semua subhanallah, kita akan lanjutkan untuk mempelajari kitab yang berjudul As-Siratul Munir fi Maqamat Sayyidil Mursalin, yang dikarang oleh Syekh Abdul Salam Al-Shita, yang beberapa bulan lalu beliau barusan wafat di Mesir. Kita ingin istifadah atau mengambil faedah dari kitab ini. Semoga Allah menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Di 2 bulan lalu ya, lalu kami absen karena hujan waktu itu ya Pak ya. Udah mau siap-siap ternyata hujan. Jadi akhirnya kita sampai di makam yang ke-16, khuluqul azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Nah, di antara akhlaknya itu yang berikut ini adalah yaitu apa? Zuhdahu, sifat zuhudnya. Zuhud itu apa? Zuhud itu artinya tidak memasukkan dunia ke dalam hatinya. Jadi hati kita, hati seorang muslim, hati seorang yang zuhud itu hanya Allah. Sedangkan dunia ya di luar hati. Dipikirkan boleh, diikhtiari boleh, ya, tapi tidak dimasukkan dalam hati. Orang yang zuhud artinya orang yang bisa menjaga jarak, ya, hatinya dari dunia ini. Kenapa? Karena memang dunia ini diciptakan oleh Allah sebagai hijab, menghalang ujian seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran mengingatkan kita di antara sifat-sifat dunia itu seperti apa. Mari kita lihat. Kalau orang itu tidak zuhud, Al-Quran menggambarkan di surah nomor 57, surah Al-Hadid ayat yang ke-20, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan akhirat atau dalam kurung nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Iya. Tapi banyak yang tertipu dengan kesenangan yang palsu. Dan juga banyak yang nyari, Pak. Meskipun sudah diketahui itu kesenangannya itu menipu, palsu, itu banyak yang memperjuangkan. Padahal itu adalah kesenangan yang palsu. Itu maksudnya apa? Sementara, Pak. Kita menduga itu senang, padahal kalau kita sudah beroleh, hilang senangnya itu. Namanya palsu. Misalnya gini, kalau digambarkan tadi kan apa itu? Dunia ini permainan, senda gurau, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak, bangga-banggaan pengikut gitu kan. Nanti kalau orang itu sudah meraih itu semuanya itu Pak, itu terus hilang. Yang diduga tadi itu membanggakan itu hilang. Dan itulah yang disebut sifat dunia sebagai kesenangan palsu. Yang palsu kok dimasukin hati, masalah. Nah, tapi bagi orang beriman dunia itu penting. Kenapa? Karena sebagai ladang amal kita. Karena kita masih diberi hidup di dunia, maka kita bisa menyiapkan bekal kita. Maka Bapak Ibu semua ini orang-orang beriman, maka insya Allah dapat menyikapi dunia dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Itu.
Saya mengucapkan selamat bagi bapak-bapak yang mendapatkan sandarannya. Nah, gitu. Itu harus ngaji, nyari sandaran. Gitu. Tapi tetap itu bagus. Namanya itu tetap pagi ini kan luar biasa, kita jamaah subuh, i'tikaf, kajian, silaturahim, betul gak Pak? Minimal 4 niat itu loh, top banget itu jamaah subuh. Itu pun pahalanya kata Nabi apa seperti sholat semalam seuntuk. Tahajudnya Pak. Terus kemudian i'tikaf di masjid. Terus kajian, terus silaturahim. Hanya nggak ada ngopi aja. Nah, karena puasa kan gitu. Nah, itu keutamaannya majelis pagi ini. Alhamdulillah. Itu. Bukti bahwa ini kesenangan palsu banyak yang tertipu mayoritas orang. Coba udah kaya itu Pak. Kok bisa-bisanya nyampur pertalit itu. Coba itu gimana sih? Itu mau pakai dalil apa itu? Oh ya sudah pejabat itu kan nggak mungkin kan gajinya seperti pegawai biasa tuh Pak, fasilitasnya itu. Tapi kok bisa-bisanya gitu masih melakukan hal yang seperti itu. Jawabannya cuma satu, itu karena hubud dunia, terlalu berlebihan mencintai dunia. Maka Al-Quran mengajari kita, agama mengajarkan untuk apa? Untuk kita punya sikap yang namanya zuhud. Nah, bagaimana agar kita bisa meraih sifat itu? Mari kita lihat surah nomor 3 ayat 191. Allah berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh." Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Yaitu orang yang dalam setiap saat waktunya hatinya mengingat Allah, tapi pikirannya memikirkan ciptaan dunia ini. Maka dari rumusnya gitu, untuk hati biarlah hanya Allah yang kita masukkan, yang kita ingat selalu, akhirat, ridhonya, itu. Sedangkan dunia ini dipikirkan aja tidak apa, diikhtiari, kita meraihnya boleh. Gitu. Nah, itu namanya orang zuhud, itu gambarnya seperti itu. Indikatornya apa? Kalau orang itu dalam hatinya yang diingat selalu Allah, maka tidak akan galau menghadapi masalah. Tidak akan kecil hati menyikapi problem hidup. Karena apa? Dia yakin di hatinya selalu Allah membersamainya. Nah, itu zuhud. Jadi orang zuhud itu bukan orang yang kelihatan miskin, bukan. Boleh jadi orang zuhud kebanyakan justru malah kaya, tapi hatinya tidak ada di dalam dunianya, itu tidak ada di hati. Kalau orang miskin belum tentu zuhud. Kenapa? Terpaksa zuhud. Nah, itu kan beda kalau gitu. Kenapa tidak ada pilihan lain kecuali harus zuhud kan? Justru kalau diberi anugerah kekayaan, kok hatinya selalu ingat Allah, ingat akhirat, nah itu yang top itu. Karena sifat dunia ini oleh Al-Quran selalu diingatkan, apalagi khususnya harta, itu sebagai coba. Kita lihat firman Allah di surah 8, surah Al-Anfal, ayat yang ke-28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Iya, kita diingatkan di ayat ini, ketahuilah kalian semua wahai manusia, hartamu dan kedua apa? Anakmu sebagai cobaan. Kalau istri apa Pak? Astagfirullahaladzim. Apa Pak? Hiasan. Wah keren itu. Alhamdulillah. Istrinya ada Pak? Kalau ikut bilangnya hiasan. Gak apa-apa. Ya hiasan betul juga. Istri salah satu dia hiasan.
Karena ada yang saya tanya tuh, kalau istri apa Pak? Cobaan Pak. Enggak disebut istri atau suami, yang disebut cuma dua, hartamu dan kenapa? Karena ujian hidup itu paling berat itu urusannya dua itu. Dua itu paling berat. Di mana-mana orang itu menjadi problemnya itu karena dua hal. Kenapa dua hal itu jadi cobaan berat? Karena setiap orang menyukai dua itu. Itu yang disebut sebagai unconditional love, cinta tanpa syarat. Itu cintanya terhadap dunia dan cinta terhadap anak. Maka di Al-Quran tidak ada ayat yang memerintahkan agar orang itu mencari harta, nggak ada Pak. Nggak usah pakai ayat, ya, nggak usah didorong-dorong ayat itu. Jadi orang semangat nyari. Maka diingatkan, ketahuilah hartamu dan anakmu sebagai cobaan. Maka kaya itu cobaan. Meskipun tidak kaya juga cobaan. Pilih mana Pak? Tidak usah voting lah ya, kalau bisa kita pengen kaya gitu. Tapi itu ingat, itu adalah cobaan. Yaitu sekilas tentang kenapa agama menawarkan konsep yang namanya zuhud, yaitu menjaga jarak dalam hati kita ya terhadap aneka macam kesenangan dunia ini. Karena memang pada dasarnya kesenangan dunia itu sebagai fitrah naluri manusia, setiap orang pasti menyukainya, mencintainya. Mari kita lihat daftar kesenangan hidup manusia yang kalau dapat biasanya senang. Ingat Pak, senang ya Pak, bukan bahagia. Harus dibedakan antara senang dengan bahagia. Ya. Orang yang sedang punya masalah mungkin tidak senang, tapi tetap bisa bahagia. Tapi sebaliknya, orang kalau diberi anugerah dunia mungkin senang, tapi belum tentu bahagia. Gitu. Karena memang dunia ini oleh Allah salah satunya punya sifat menyenangkan. Naluri manusia senang terhadap aneka macam kesenangan dunia. Apa daftarnya? Kita lihat surah nomor 3, surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir min qantarati minadh dhahab wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Iya, itulah kesenangan hidup di dunia. Nomor satu apa tadi? Wanita. Ini berarti kesenangan bagi laki-laki. Kesenangan bagi perempuan nomor satu apa Bu? Ya. Pak Wahid ini aku nanya ibu-ibu yang jawab Pak Wahid itu loh. Apa Bu? Yang paling senang ibu-ibu apa nomor satu? Harta. Terima kasih kejujurannya. Tidak disebut ya. Kalau disebut satu wanita. Maka ujian paling berat bagi laki-laki itu apa? Urusan wanita. Paling berat ya Pak. Ujian berat bagi laki-laki kalau urusan wanita. Yang kedua apa? Anak. Yang ketiga apa? Baru harta benda, emas perak. Yang keempat apa? Kuda pilihan, itu maksudnya kendaraan. Yang kelima apa? Binatang ternak, itu artinya investasi. Nah, kenapa kalau orang sudah punya semua, udah lengkap, kaya, apa? Terus pengen investasi, beli ini beli itu, tujuannya untuk investasi. Itu kesenangan hidup. Ya, orang punya harta benda seperti itu salah satunya punya, jadi meskipun nggak ngerasain, meskipun nggak make, tapi senang karena punya. Dunia itu kayak gitu Pak. Kayak anak kecil itu. Anak kecil itu nanti kalau main petasan, itu kan dia nggak berani itu ngidupin. Yang disuruh hidupin temennya kan, yang udah gede. Tapi dia senang Pak, itu punya aku. Padahal dia nggak berani ngidupin. Nah manusia itu terhadap dunia itu kayak gitu. Meskipun dia nggak nempati rumahnya, misalnya gitu ya, karena banyak, dia bilang itu punya aku, sertifikatnya atas namaku, nah, kira-kira gitu, itu udah seneng. Tapi ingat, itu hanya kesenangan hidup di dunia. Kesenangan yang sebenarnya adalah kelak nanti di akhirat.
Maka orang zuhud bukan berarti orang yang menjauhi dunia, tapi orang yang meletakkan kehidupan dunia itu di tempatnya, di proporsinya, sehingga kemudian tidak mudah untuk terombang-ambing kehidupannya. Karena yang namanya dunia ini berubah. Hari ini panas, nanti siang bisa hujan. Itulah dunia. Orang menduga ini sudah mulai nggak hujan, malah banjir. Orang menduga ini musim hujan, malah terang. Nah, itu dunia begitu. Orang menduga kalau kaya itu bahagia, malah stres, gitu kan. Tapi sebaliknya orang yang nggak punya duit dikiranya sengsara, malah seneng. Malam kerjaannya ngopi, ngerokok, ketawa-ketawa sama temennya, malah seneng gitu. Ada yang begitu. Hidup itu kayak gitu. Nah, maka carilah kebahagiaan hidup itu di akhirat. Dan kami yakin Bapak Ibu jamaah masjid kita ini orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kelihatan Pak, aura orang bahagia itu kelihatan. Ya agak ngantuan gitu loh Pak, kira-kira gitu. Apa lagi ngaji gitu ya, ngantuan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah role model kita, jadi contoh model kita bagaimana kehidupan beliau yang zuhud. Buktinya apa? Buktinya bahwa Nabi itu pernah sangat kaya. Ketika di Makkah menikah bersama Sayyidah Khadijah itu kaya raya loh. Tapi ketika di Madinah di episode beliau berikutnya itu, beliau bukan berarti nggak pengen kaya atau nggak mau kaya, tapi memang sengaja. Itu yang disebut zuhud itu ketika harta datang dia tolak. Nah, itu berarti orang sudah memposisikan bahwa kehidupannya fasenya sudah berbeda. Nah, ini bagaimana cara Allah kemudian mengetahuinya? Para sahabat Nabi kita menjadi model juga, Pak. Maka ada orang yang seperti siapa? Abdurrahman bin Auf, kaya raya. Utsman bin Affan. Nah, kalau ke Madinah, jalan misalnya ya di sekitar Masjid Madinah, sampai hari ini kan masih ada tuh hotel wakaf Utsman bin Affan. Bayangkan itu. Berarti sudah 15 abad sampai beliau bisa berwakaf seperti kenapa kaya. Tapi kemudian semua hartanya itu ditasarufkan, dibelanjakan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang sekali lagi konsep zuhud yang dimaksud dalam agama bukan berarti kita diajari miskin. Kerja tetap usaha, ikhtiar tetap dilakukan, tapi kemudian dia tidak menggantungkan kebahagiaannya kepada harta benda itu. Ya, hartanya itu sebagai sarana untuk meraih ridha Allah kelak bahagia di akhir. Mari kita lihat konsepnya ya di surah nomor 24 ya ayat yang ke-37. Ini orang yang zuhud. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang dalam kurung hari kiamat. Iya, orang yang tidak dilalaikan oleh aneka macam kesibukan duniawinya dari mengingat Allah, terus apa? Mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Konsepnya sederhana sekali. Disebut orang zuhud itu orang yang tetap bekerja sungguh-sungguh di dunia ini, tapi hatinya tidak melalaikan Allah, maka kerjanya baik. Cara Allah mengingatkan itu apa sebetulnya? Kita itu diberi yang namanya hati nurani. Nur artinya apa, Pak? Nur artinya apa? Nur, cahaya. Nurani berarti bersifat cahaya. Artinya kalau orang itu berbuat salah, itu hatinya itu ngingetin, ada alarmnya itu Pak. Berupa apa? Berupa rasa gelisah. Maka kalau orang sekali berbuat salah, dia mesti gelisah. Tapi kalau itu diabaikan, lanjut terus kesalahannya, lama-lama hatinya nggak mau ngingetin. Akhirnya mati. Itu yang disebut oleh Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hati mereka, nggak berfungsi lagi. Tapi kalau Allah sayang itu nanti diingetin lagi dengan cara apa? Ketahuan, ketangkep, kejebak.
itu sebetulnya cara Allah mengingatkan bahwa kamu sudah salah. Demi hukum keseimbangan ketahuan. Kalau orang itu sadar, akhirnya istighfar, alhamdulillah, berarti bertobat, berarti selamat dunia, selamat. Maka tidak ada orang yang berbuat jahat pada akhirnya ketahuan di dunia ini dan dihukum, kecuali itu rahmat Allah. Kecuali rahmat Allah. Kenapa? Kalau sampai nggak ketahuan, nggak ketangkep, maka itu sampai kemudian apa? Di akhirat masalah. Maka harusnya yang ketangkep itu harus terima kasih betul itu. Bersyukur, alhamdulillah. Kenapa? Itu sudah kelewatan. Kalau nggak kelewatan, nggak akan ketahuan, Pak. Loh iya serius nih. Kalau nggak kelewatan, tidak akan ketahuan. Kenapa sekarang itu ada problem? Misalnya ekologi, Pak, banjir kemarin tuh, masya Allah kan dahsyat sekali. Akhirnya dicek apa? Puncaknya habis, semua dibikin tempat wisata, hutan-hutannya habis, ya udah masalah. Akhirnya ketahuan siapa yang korupsi perizinan ini, kan gitu kan? Gak mungkin kalau orang itu tiba-tiba misalnya Pak, ada orang bangun pagar di laut 31 km. Nah misalnya, nggak mungkin kan? Tiba-tiba segitu tuh, mesti udah lama ini. Akhirnya contoh bagaimana manusia itu sebetulnya diberi anugerah punya yang namanya hati nurani. Nur artinya cahaya. Maka ada orang namanya Nurdin. Ya ada Pak. Artinya apa? Japri aja. Lama-lama akhirnya sakit, lama-lama bisa mati hati nurani orang itu. Kalau berbuat salah akhirnya nggak merasa bersalah. Nah, itu yang disebut hati yang sudah mati. Atau di Al-Quran disebutnya apa? An-nafsu ammaratun bisu. Jiwanya selalu mendorong, menyuruh kepada berbuat kejahatan. Itu ya Pak. Na'udzubillahi. Di atasnya dikit masih bagus, itu namanya an-nafsul lawwamah. Jiwanya kalau berbuat salah itu merasa bersalah, tapi besok ngulang lagi Pak. Tapi nanti merasa bersalah, tapi masih ngulang lagi gitu. Berarti belum istiqomah. Yang paling top sudah puncak istiqomah namanya an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang sudah tenang dalam kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah sudah an-nafsul mutmainnah. Jangan amin dulu Pak, karena biasanya kalau an-nafsul mutmainnah itu nanti dipanggil oleh Allah. Lah kan ayatnya gitu kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi tidak apa-apa. Namanya setiap orang pasti juga akan mati. Boleh angkat tangan yang enggak mati, Pak? Ada ya? Semua orang itu mati enggak, Pak? Netanyahu mati enggak? Mati. Kenceng banget dendam itu. Semua akan mati. Kalau orang mikir semua mati itu hidup jadi enak. Baik. Berikutnya Pak Ibu, yang juga akhlak Rasulullah terlebih di bulan Ramadan itu apa? Dalam kitab dikatakan jaudahu wasakhauhu, kedermawannya, sifat apa dermawannya Nabi itu Masya Allah gitu, apalagi di bulan Ramadan. Nah pertanyaannya, maka kalau kita ingin mencontoh sunnah itu, udah sunnah yang gini-gini aja lah Pak, yang akhlaknya. Karena kalau sunnah yang berkaitan dengan ibadah itu mesti ada beda pendapat, ya kan? Macam-macam. Ya kita kalau Ramadan mesti ya tarawih ya beda rakaatnya, bagian Pak. Terus kemudian demikian juga ibadah yang lain. Mesti ada perbedaan pendapat. Tapi kalau dalam aspek akhlak nggak ada beda pendapat. Semua sepakat itu bagus sekali. Maka jangan ada orang yang merasa paling mengikuti sunnah. Jangan, nggak mungkin Pak. Kita itu umumnya ya mengikuti sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi kalau yang diikuti cuma sunnah-sunnah yang ecek-ecek yang gampang gitu ya maksudnya itu ya. Tapi kalau yang betul-betul nggak mudah dia seperti ini, sifat dermawannya, sifat zuhudnya, coba itu diikuti. Beres urusan itu, nggak akan berantem gitu. Cuma kalau yang sifatnya mahdhah ibadah-ibadah ritual seringkali ada perbedaan pendapat. Sebetulnya para ulama dulu itu ya tidak masalah perbedaan pendapat.
Yang masalah itu kan kalau perbedaan pendapatan. Nah, itu masalahnya di situ. Kalau beda pendapat sudah masalah. Ada kawan ustadz yang protes, ngapain gitu. Tarawih kok pakai kultum, bid'ah itu. Ya tarawih aja bid'ah, apalagi kultum gitu kan. Tarawihnya aja kan bid'ah gitu. Wong Nabi nggak pernah sholat tarawih. Istilah tarawih bukan di zaman Nabi kan. Itu belakangan itu zaman Sayyidina Umar dan seterusnya. Jadi kalau urusannya begini itu ribet akhirnya. Ribet ya sudah lah, masing-masing aja. Yang penting ibadah gitu ya. Nah, dalam konteks kedermawanan ini salah satu yang paling utama. Kenapa utama? Coba lihat ya, bagaimana Al-Quran mendorong supaya kita tidak pelit, supaya dermawan. Kita mulai apa? Setiap apapun yang kita infakkan pasti diberi ganti oleh Allah. Gantinya apakah sama? Tidak, berlipat-lipat. Mari kita lihat surah nomor 6 ayat 160. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Satu kebaikan balasannya berapa, Pak? Minimal 10. Kenapa disebut minimal? Karena di ayat yang lain nanti itu lebih banyak. Coba lihat surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi balasan yang Allah siapkan atas orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam 1 biji, tumbuh berapa tadi Pak? 7. Terus tumbuh berapa lagi? 100. Berarti kelipatannya berapa Pak? Itu pun kalau kita memahami angka 7 maknanya di atas 6 di bawah 8. Ya toh? Kalau kita pahami seperti itu. Padahal Al-Quran seringkali menggunakan angka 7 itu untuk makna banyak. Ya, terbatas berarti balasannya itu asli. Kita ambil contoh ya. Di Al-Quran surah 31, surah Luqman ayat yang ke-27. Allah berfirman gini, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini perumpamaan pengandaian yang dibuat oleh Allah. Kalau ilmu Allah mau ditulis dalam kitab, alat tulisnya pena berupa pohon-pohon di planet bumi ini. Tintanya apa? Air laut, Pak. Lautnya kering, terus ditambah berapa tadi? 7. Nggak habis. Sekarang saya tanya Pak, kalau ditambah 8 habis nggak Pak? Ditambah 7 nggak habis. Kalau ditambah 8 habis nggak? Nggak juga. Ditambah 9 habis nggak? Nggak habis juga ilmu Allah itu. Berarti apa? Yang dimaksud 7 itu banyak sekali. Bukan 7 pas angkanya, bukan Pak. Dan dalam bahasa kita kan juga menggunakan itu. Contoh, kok Bapak kelihatan pucat? Aku dari semalam pusing 7 lilin. Ya kan bukan muternya 7 kali bukan kan Pak? Kan biasanya pusing banget itu disebutnya pusing 7 lilin. Itu kenapa sih orang sudah kaya kok masih korupsi? Pengen kaya 7 turunan loh kan? Terus lamanya kan gitu Pak. Pakai istilahnya apa? 7 turunan. Katanya situ turunan orang kaya. Kok miskin? Aku turunan ke-8 oh. Kan begitu kan? Bukan begitu kan Pak. Nah itu. Maka berarti apa? Balasan Allah untuk orang yang berinfak itu
Sebetulnya tidak terbatas, banyak sekali. Ya tidak harus dalam bentuk hal materi yang sama, tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang kedua nih. Orang itu kalau dermawan, Pak, suka berbagi, mudah untuk bahagia. Jalan bahagia, jalan untuk hidup bahagia itu mudah sekali, gampang. Jadi yang kira-kira seringkali kita ketemu orang kok gampang stres gitu ya, bunuh diri bahkan itu pasti itu salah satu faktornya tuh Pak, karena pelit Pak. Saking pelitnya itu loh Pak, pelit. Pikir gitu. Karena Allah sudah janji kalau orang itu membelanjakan atau memberikan dengan keyakinan bahwa Allah memberi balasan, akan diberi kemudahan menuju jalan kebahagiaan. Itu surah 92 ayatnya 5 dan 7 sampai 7. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. 92. Surah Al-Lail, surah 92 ayat 5 sampai 7. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan dalam kurung kebahagiaan. Iya, kami jadikan dia mudah untuk menuju kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup dalam kurung tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran dalam kurung kesengsaraan. Itu Pak, judulnya gitu. Maka supaya kita tidak sengsara hidup, tidak sempit hidup, jangan pelit. Dan untuk menjadi dermawan, menjadi suka berbagi, tidak harus materi. Ya. Kita bisa berbagi dalam bentuk apapun yang kita miliki. Sebaliknya orang itu kalau bakhil, sekali lagi, meskipun mungkin kelihatan solih gitu, tapi kalau pelit itu tetap masalah. Maka kalau pengen cari mantu itu nomor satu kriterianya apa? Jangan yang pelit. Taunya dari mana? Tanya temannya aja. Gimana? Oh bagus, bagus. Kalau sudah ketahuan testimoninya teman-teman yang katakan dia anaknya baik, suka nolong, entengan, Bismillah. Terima Pak. Meskipun cantik gak masalah. Loh ya kan? Gak masalah ya. Karena dandanin hati supaya gak pelit susah Pak. Karena biasanya orang pelit itu gak merasa pelit. Orang bakhil tidak merasa pelit. Dan aura orang bakhil itu gak disukai orang. Termasuk sesama orang pelit gak suka. Jangan bilang-bilang Pak. Gak suka orang. Na'udzubillahi. Maka satu sisi kita bersyukur sekali diberi anugerah oleh Allah hati yang tidak pelit ya. Alhamdulillah. Ini yang OM itu orang masjid. Nah, ini orang baik ini. Enggak pelit ini. Gitu kan. Ini kan. Nah, meskipun kemudian apa sih Pak kriterianya orang itu disebut pelit? Kriterianya gampang. Kalau kemudian dia tidak memberikan hak yang menjadi kewajibannya, udah pelit. Misalnya zakat tidak bayar, saya gitu kan, padahal sudah berkewajiban. Kewajibannya kalau suami ngasih nafkah ke istri nggak dilakukan, berarti suami yang pelit. Bahwa kemudian memberinya semampunya kan urusan lain Pak, tapi itu kan tanggung jawab memberi. Karena suami itu kan wajib memberi nafkah. Ada yang bilang istriku kaya, ya tetap wajib nggak gugur gitu loh. Maka ya istri yang baik itu yang menerima apapun pemberian suaminya. Kira-kira begitu. Nah kriterianya sederhana sekali. Yang kewajiban dilaksanakan insya Allah tidak masuk kategori orang yang, karena orang itu kalau bakhil berarti bakhil terhadap dirinya sendiri. Kita lihat firman Allah di surah 47 ayat 38. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Aminkum yabkhalu wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir
Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Barang siapa bakhil, berarti dia bakhil kikir terhadap dirinya sendiri. Dan orang itu kalau bakhil, Pak, meninggal itu nyesel sekali. Satu-satunya amal ibadah yang disesali ketika orang itu meninggal itu amal sedekah, Pak. Kalau sholat kita kurang khusyuk, asal tetap sholat, meninggal nggak nyesel, Pak. Misalnya itu ya, kan model kita sholat ya kurang khusyuk loh, Pak. Betul nggak? Ya tapi ya enggak apa-apa, yang penting masih sholat. Saya sering agak kaget juga karena orang itu kadang-kadang nuntut diri sempurna, pengen sholat khusyuk. Setelah saya tanya khusyuk itu apa sih, malah nggak tahu. Kok pengen gitu, pengen isunya sholatnya khusyuk. Terus khusyuk itu apa? Nggak tahu ya Pak. Menurut bayangan saya khusyuk itu kalau lagi sholat pokoknya lupa segalanya. Itu namanya pingsan. Mana ada orang sholat lupa segalanya? Ya enggak ada. Ada Pak orang sholat lupa segalanya? Ya enggak ada. Maka sholat kita kadang ingat kerjaan, ingat sesuatu, enggak masalah. Itu tetap khusyuk. Khusyuk itu pengertiannya apa? Orang yang ketika sholat dia sadar lagi sholat. Itu khusyuk itu. Kan gampang loh. Ketika sholat dia sadar lagi sholat. Itu namanya khusyuk. Bukan terus lupa segalanya, yang diingat hanya Allah. Enggak. Ya kadang ingat sesuatu enggak masalah. Buktinya apa? Buktinya Nabi itu sholat pasti khusyuk, tapi ingat Nabi sering ingat sesuatu. Apalagi imam dijamin nggak khusyuk, Pak. Enggak lah, mesti imam kan langsung kan begitu Allahu Akbar mikir rakaat pertama baca apa ya kan gitu kan begitu kan. Betul nggak, Pak? Rakaat kedua ini pikir lagi ayat berapa ya? Nanti ini sudah rakaat berapa? Makmum ya gampang itu mikir apa-apa tenang enggak mau tinggal ngikut toh. Imam itu yang ngerana kan. Gitu. Maka tidak perlu berlebihan untuk mendefinisikan khusyuk itu kalau sholat lupa segalanya tidak ada. Nabi ya biasa, kadang lupa biasa. Nabi ya juga manusia. Pernah Nabi di hadis Bukhari itu habis sholat tuh Pak subuh gini, assalamualaikum, langsung Nabi pergi. Nggak lama itu datang lagi. Sahabat nanya, apa Rasulullah kok ada buru-buru tadi itu? Kata Nabi apa? Ketika tadi aku sedang sholat, aku teringat masih ada barang yang masih disimpan. Aku tadi nyuruh Aisyah supaya menyedekahkan. Tuh. Jadi ketika Nabi sholat, ya ingat sesuatu itu biasa aja. Jadi kalau Bapak Ibu ingat sesuatu dalam sholat, ya kira-kira mirip Nabi lah. Ya tenang aja. Kan gitu. Oh Nabi itu pernah punya masalah berat sampai sholat duhur berapa rakaat? 4 ya, Nabi cuma 2 Pak. Iya, cuma 2 rakaat itu. Jadi hadis Bukhari begitu itu. Setelah gitu terus nyandar di belakang ya kayak masnya gitu nyandar di belakang gitu. Sahabat-sahabat lain nggak berani karena lihat Nabi sedang sedih gitu, sedang suntuk gitulah kira-kira. Terus ada seorang badui namanya Dzuliyadain. Datang gitu. Ya Rasulullah, aqasarta au nasita? Wahai Nabi, Anda tadi mengkosor sholat Anda 4 kok jadi 2 atau Anda lupa? Gitu. Nabi kaget. Bener ini kata Dzuliyadain, kita sholat tadi 2 rakaat ya. Yang lainnya semangat, kompak betul semua. Tadi cuma 2. Nabi langsung bangkit, nambahin 2 lagi. Jadi hukum akhirnya Pak, sebelum salam Nabi langsung sujud sahwi. Maka ada ketentuan kalau kita kurang rakaatnya, nggak usah ngulang dari awal, cukup ditambahi yang kurang tadi. Tapi syaratnya ya ketika masih di situ, udah ngopi di luar, udah bikin Indomie gitu, dikasih tahu kamu tadi kurang loh, ya wes, kira-kira begitu. Nah, itu artinya apa? Nggak usah nuntut sempurna, kita semampu kita. Maka ini seringkali akhirnya dibikin lahan untuk bisnis. Ada pelatihan sholat khusyuk. Pernah kan? Pernah booming itu viral tuh Pak dulu itu pelatihan sholat khusyuk.
Kawan sampai 2 kali ikut. Saya tanya, "Oh, sampai ikut 2 kali itu?" "Iya loh Pak, kalau pas pelatihan tuh kok khusyuk, kalau di rumah kok enggak khusyuk." Saya tanya, "Emang khusyuk itu apa itu?" "Ya khusyuk itu bisa nangis gitu loh Pak." "Oh, bayarnya berapa?" 3 juta Pak. Saya bilang, 3 juta nggak bisa nangis kebangetan. Oh, ukuran khusyuk kok nangis gitu ya, nggak bisa gitu. Pokoknya ya pokoknya kita istiqomah saja, kerjakan sholat, terus gitu ya, Bapak Ibu ya. Terus kemudian bawa bacaan ya kulhu ya enggak apa-apa gitu kan. Yang penting masih sholat. Termasuk nanti misalnya kita sholat tarawih di sini sebelum sahur pengen sholat lagi silahkan. Hafalnya kulhu ya enggak apa-apa. Kulhu kedua, kulhu lagi enggak apa-apa. Paling yang nggak enak kan malaikat yang nyatet amal saja kan, alah kulhu lagi. Oh iya gitu. Ada yang parah gitu. Pernah kasus di Pantura sebelum ada tol itu sering mudik. Oh itu maghrib Pak, maghrib. Oh itu masjid kan banyak di pinggir jalan itu kan Pak. Rest area jarang. Sholatnya dorong-dorongan Pak, ya jadi imam nggak mau. Maghrib ya, kalau zuhur kan oke, nggak masalah. Maghrib kan baca, kenceng kan gitu. Dorong-dorongan. Kayak ada preman gitu, agak preman gitu, maju. Rakaat pertama aman, Al-Fatihah kulhu. Rakaat kedua Al-Fatihah diam aja lama gitu. Sampai makmumnya dehem-dehem. Didehemi grogi Pak. Akhirnya imamnya malah nanya lagi gitu. Kulhu lagi boleh enggak? Lagi itu makmumnya pada jawab itu boleh kok kata gitu. Parah gitu. Masalah gitu. Boleh. Kita berlindung kepada Allah dari sifat pelit ya Bapak Ibu ya. Dan berlindung dari sifat bakhil. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hati yang lapang untuk suka berbagi, untuk berempati, sehingga Allah senantiasa memberikan keridhaan keberhakian untuk kita sendiri. Karena sudah amin sudah selesai. Gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian. Mari kita hadirkan niat baik kita semuanya. Sekali lagi, di Ramadan kita masih di minggu pertama. Semoga Ramadan hari-hari berikutnya kita istiqomah, ya, diberikan kekuatan untuk tetap taat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu